Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati dengan NIM 20055230007. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selanjutnya, terdapat pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Selanjutnya, terdapat tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia, merupakan tujuan dilakukannya audit tersebut antara lain. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Manfaat dari audit sumber daya manusia. Menurut Rifai 2004, audit sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia yang digunakan dalam suatu perusahaan dan merupakan pengendalian kualitas keseluruhan yang mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Menurut William B. Winter dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM terhadap organisasi. Yang kedua,
meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek sumber daya manusia, menentukan masalah-masalah SDM yang kritis dalam bidang SDM, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek SDM, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Beberapa pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama, terdapat pendekatan komparatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan lini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang kedua, pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasi sebagai suatu standar terhadapnya. Aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi dengan standar matematis ini. Tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan tersebut masih kecil, berupa data yang dikumpulkan per tahun, metode kuantitatif seperti regresi atau memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya. Korelasi atau mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Diskriminan atau mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dari suatu populasi. Pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan. Melalui upaya-upaya pencarian fakta, tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia atau biasa disebut SDM yang perlu dicermati oleh auditor adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja program. Audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan dalam audit sumber daya manusia atau yang biasa disebut audit SDM, yaitu sebagai berikut. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, menilai atau mengukur kinerja program. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sehingga proses seleksi dan penempatan. Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja audit sumber daya manusia. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit. Berdasarkan tujuan audit yang ditetapkan, program kerja audit ini membuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit. Sesuai dengan tahapan-tahapan audit pada program kerja audit, ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses sumber daya manusia mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutus hubungan kerja. Selanjutnya ada audit atas perolehan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, kuantitas, dan kualifikasinya, dan tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, kepuasan kerja karyawan. Konsep pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dalam istilah lain sering disebut personal management atau
Resources Administration dari Umi Sukamti tahun 1989. Beberapa istilah tersebut dalam bidang pendidikan merupakan salah satu substansi dari manajemen pendidikan. Untuk memperjelas konsep pengelolaan sumber daya manusia, perlu kiranya penulis menampilkan beberapa pandangan dari para pakar sebagai berikut. Edwin Flippo menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari penggandaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Tujuan sosial. Pengelolaan ini untuk memastikan dan bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi saat ini di masyarakat guna mengurangi efek negatif atau merugikan bagi organisasi atau perusahaan yang akan timbul. Tujuan organisasi. Tujuan ini mengelola dan memastikan adanya sumber daya manusia yang baik dengan cara menggunakan sasaran-sasaran formal yang disusun dalam mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Tujuan fungsional. Pengelolaan sumber daya manusia ini senantiasa untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan individu. Pengelolaan sumber daya manusia pada diri individu, pada setiap anggota atau karyawan yang berguna dalam memberikan motivasi sehingga akan menciptakan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan kewajiban tugasnya dalam organisasi atau perusahaan. Proses pengelolaan sumber daya manusia. Proses pengelolaan sumber daya manusia dari setiap organisasi atau perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi secara umum dalam proses yang dilakukan dari perencanaan sumber daya manusia seperti halnya perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan, pembinaan tenaga kerja, dan sebagainya tersebut dengan persyaratan tertentu. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen di mana bertujuan dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia pada organisasi dari posisi yang diinginkan di masa mendatang. Dengan proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini dalam menyelesaikan masalah pada organisasi yang terkait dengan manusia. Penyediaan sumber daya manusia personal procurement. Penyediaan sumber daya manusia merupakan segala sesuatu cara yang dilakukan dalam penyediaan sumber daya manusia dengan menentukan kriteria tertentu yang berguna dalam memenuhi kebutuhan suatu organisasi perusahaan. Dalam menyediakan tenaga kerja biasanya dilakukan melalui beberapa seleksi, di antaranya seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap perilaku, dan penempatan dari tenaga kerja. Untuk yang pengembangan atau personal development, dalam pengembangan tenaga kerja baru diakomodasi melalui program orientasi organisasi atau perusahaan. Bagi tenaga kerja lama, pembinaan dilakukan dengan metode on the job dan off the job yang dilakukan di dalam maupun di luar perusahaan atau suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya, pemeliharaan atau personal maintenance. Tenaga kerja yang dipilih harus berasal dari sumber terbaik, kemudian memberikan program terbaik bagi perusahaan.
maka perusahaan akan dapat berharap lebih ke tenaga kerja dalam memberikan kinerja terbaik untuk organisasi suatu perusahaan. Dan untuk proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga kerja. Dari setiap tenaga kerja mempunyai motif background yang berbeda-beda. Biasanya pada perusahaan dalam hal melakukan pemeliharaan dilakukan dengan cara pemberian kompensasi dan benefit ke tenaga kerja tersebut. Kompensasi hal ini bisa berbentuk uang atau insentif tingkat yang berbeda sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan benefit berbentuk perhatian dari perusahaan seperti cuti yang bergaji dan asuransi kesehatan, keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan keluarganya. Pemanfaatan atau personal utilization. Pada langkah ini merupakan upaya dalam melakukan pemeliharaan tenaga kerja agar selalu sejalan dengan rencana strategis suatu perusahaan. Program yang diberikan diantaranya adalah promosi jabatan, demosi penurunan tenaga kerja pada bagian lebih rendah dikarenakan adanya penurunan kualitas dalam bekerja. Transfer pemindahan tenaga kerja dengan harapan dapat meningkatkan produktivitasnya setelah mengalami proses transfer. Selanjutnya, tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari adanya pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas dari karyawan. Di antara lainnya, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya, sehingga diharapkan organisasi atau perusahaan tersebut akan mencapai tujuan utamanya. Di perusahaan, bagian yang menangani dari sumber daya manusia disebut dengan HRD atau Human Resource Department. Sedangkan tujuan pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia menurut Sedarmayanti menulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan, yaitu fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, seluruh komponen atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya, harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staf, penetapan program latihan jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti benar mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, kriteria pelatihan, materi dan prinsip pembelajaran, program aktual, output setelah pelatihan, evaluasi dan timbal balik karyawan. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan SDM yaitu memperbarui keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan sumber daya manusia, pelatih atau trainer dapat memastikan bahwa setiap individu secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru dan meningkatkan produktivitasnya.
Untuk kriteria pelatihannya, biasanya mempunyai sasaran yang jelas. Hasilnya sebagai tolak ukur diberikan oleh tenaga pengajar yang cakap menyampaikan ilmunya dan mampu memotivasi para penyelia. Selanjutnya ada beberapa prinsip pembelajarannya. Untuk yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran harus memiliki prinsip kesesuaian atau relevansi. Untuk yang kedua, konsistensi atau konsisten. Pengertiannya, materi pembelajaran yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang peserta didik kuasai tidak terlepas dari prinsip materi pembelajaran berikutnya. Untuk yang terakhir, adekuensi atau kecukupan. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Untuk yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, mendukung keberagaman tenaga kerja, menurunkan perputaran karyawan, mendukung munculnya potensi karyawan, meningkatkan perkembangan pribadi, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang terakhir, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Afirmatif itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah penegasan atau peneguhan kata yang menyangkut pernyataan sungguh-sungguh oleh seseorang yang menolak melakukan pengakuan. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK. Yang pertama, melakukan mangkir, pelanggaran maupun tindak pidana. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan. Yang keempat, perusahaan tutup atau pilot. Yang kelima, tenaga kerja masuk masa pensiun. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program audit, hal-hal sebagai berikut harus ada dalam audit penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, tujuan penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. Yang ketiga, petugas penilai. Yang keempat, siapa yang dinilai. Yang kelima, standar penilaian. Yang keenam, waktu penilaian. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai. Yang kedelapan, umpan pemutus hubungan kerja. Suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu. Pasal 1, angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisi pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Berlaku bagi PHK yang terjadi di badan usaha atau berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selanjutnya, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum. Lalu dimiliki oleh swasta maupun negara. Usaha-usaha sosial, usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Proses PHK. Untuk yang pertama, pengusaha, pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar PHK dihindari. Jika upaya telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, maka rencana PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja. Apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan dengan
pekerja setelah mendapatkan penetapan dari LPPHI. Tahap perundingan wajib dilalui sebelum adanya pemohonan penetapan. Pemohonan penetapan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Lalu penetapan diberikan apabila perundingan tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesepakatan. Selanjutnya, PHK tanpa penetapan LPPHI terdiri dari 4. Untuk yang pertama, pekerja masih dalam masa percobaan. Yang kedua, pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atau kemauan sendiri tanpa ada indikasi intimidasi dari si pengusaha. Yang ketiga, pekerja mencapai usia pensiun sesuai PK, PP, PKB, dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pekerja meninggal dunia. Selanjutnya, prosedur PHK massal. Upaya perbaikan perusahaan melalui efisiensi atau penghematan, antara lain yang pertama mengurangi shift, yang kedua membatasi kerja lembur. Dalam pasal 78 ayat 1B dalam Omnibus Law Cipta Kerja juga membatasi waktu kerja lembur, yakni maksimal 4 jam dalam sehari. Artinya dalam seminggu waktu lembur maksimal 18 jam. Pada pasal 78 ayat 2 dijelaskan perusahaan diwajibkan membayar upah lembur bagi karyawan yang terpaksa bekerja melebihi waktu kerja jam normal. Selanjutnya, menghapuskan kerja lembur. Selanjutnya, pengurangan jam. Biasanya untuk para pembisnis bisa membuka peluang bagi untuk mengurangi jam kerja. Bisa mengurangi waktu kerja dengan memberikan tugas pada lebih banyak karyawan. Jika sebagai seorang karyawan, maka bisa berdiskusi dengan manajer soal pembatasan jam kerja. Meningkatkan upaya efisiensi lain atau pensiun dini. Untuk cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, yang ketiga adalah membuat analisa proses karyawan. Analisa proses karyawan dikenal pula dengan istilah job analysis. Biasanya proses ini kita akan menguji, mengukur, dan menentukan tugas serta tanggung jawab karyawan agar mereka bisa menyelesaikan tugas secara efektif. Untuk meningkatkan efisiensi bisnis, biasanya menjadi target perusahaan tersebut harus terwujud di semua bidang tanpa terkecuali. Sebesar apapun skala bisnisnya dalam sebuah bisnis, proses dan sistem yang ada di perusahaan selalu dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, merumahkan pekerja secara bergiliran. Selanjutnya, terdapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, dilakukan perundingan dan menjelaskan pada SP atau pekerja mengenai alasan PHK. Yang kedua, bersama SP merumuskan jumlah dan kriteria pekerja yang akan di PHK. Yang ketiga, merundingkan persyaratan secara terbuka dan dilandasi itikat baik. Yang keempat, dilakukan sosialisasi untuk dapat diketahui seluruh pekerja sebagai dasar diterima atau tidaknya syarat-syarat tersebut. Yang kelima, bila sudah ada persetujuan, ditetapkan prioritas pelaksanaan PHK secara bertahap. Yang keenam, pada saat penyelesaian PHK dibuat persetujuan bersama, berisi besaran, pesangon, dan lain-lain atau hak si pekerja. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh, setelah proses dilalui, dilakukan rekapitulasi untuk dasar pengajuan izin PHK. Faktor pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi di mana karyawan tidak bekerja lagi
atau diberhentikan oleh instansi. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi bila hubungan kerja diteruskan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena keinginan sendiri, keinginan instansi. Selain itu, terdapat bentuk lain yang menjadi faktor pemutusan hubungan kerja. Faktor pemutusan hubungan kerja dari instansi disebabkan: yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, disiplin yang kurang baik dan perilaku. Yang ketiga, melanggar peraturan dari instansi itu sendiri. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama sehingga terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dari instansi. Yang keenam, usia lanjut. Yang ketujuh, sakit yang berkepanjangan. Faktor dari diri sendiri yaitu: untuk yang pertama, permintaan pengunduran diri, adanya pengajuan yang diberikan langsung oleh karyawan secara pribadi dengan alasan untuk mencari instansi yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Untuk yang kedua, alasan memasuki usia pensiun. Karyawan akan berhenti bekerja sesuai dengan kebijakan usia yang telah ditetapkan instansi. Untuk yang ketiga, diberhentikan karena lalai, adanya karyawan yang berbuat kecurangan seperti penipuan dan pencurian. Yang keempat, kesehatan yang kurang baik. Yang kelima, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang keenam, ingin berwira swasta atau menjadi pengusaha. Selanjutnya, dampak dan solusi pemutusan hubungan kerja. Dampak pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan, terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Solusi yang dilakukan instansi yang melakukan pembinaan pada karyawan dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan karyawan dan diberikan berupa peringatan serta penjelasan akan tindakan yang telah dilakukan. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri berdampak pada perekonomian karyawan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Solusi yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karyawan juga bisa memulai dengan berwirausaha dan membuat peluang kerja baru. Dari kesimpulan untuk bagian PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi di mana karyawan diberhentikan atau tidak bekerja lagi dari instansi karena hubungan kerja antara karyawan dan instansi terputus atau masa kontraknya tidak diperpanjang lagi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhenti bekerja pada instansi dengan adanya keinginan sendiri dari karyawan atau keinginan instansi. Selain dari keinginan instansi dan diri sendiri, terdampak pula bentuk lain antara lain karena karyawannya meninggal dunia. Dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia dan merugikan instansi, terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Terima kasih, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.